Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala pernah berjumpa dengan seorang prajurit termasuk dari kalangan kaum mujahidin di masa itu. Sang mujahid ini bertemu dengan Ibrahim bin Adham dalam kondisi tidak mengenal siapa beliau ini, padahal Ibrahim adalah ulama besar. Ketika berjumpa di pinggiran sebuah kota, sang prajurit ini mengatakan seraya bertanya kepada Ibrahim bin Adham, di manakah lokasi pemukiman di sekitar sini. Maka sang ulama besar ini mengatakan pemukiman terdekat di sekitar sini ya yang kita lihat ini sekarang di sebelah kanan. Ketika dilihat sang prajurit, ternyata yang ditunjuk oleh orang ini adalah pekuburan. Maka sontak sang prajurit memberikan tanggapan langsung. Tanpa pikir panjang, dia ambil senjatanya dan digetok kepalanya sampai mengucurkan darah. Karena mengira dan menganggap bahwa orang ini sedang bermain-main. Ditanya di mana letak pemukiman, yang ditunjuk adalah pekuburan. Padahal sebenarnya, ini mohon maaf saya tidak bisa lihat jemaah karena menghalangi ini. Padahal sebenarnya jemaah sekalian, perkataan Ibrahim bin Adham itu tidak salah sebenarnya. Karena pemukiman yang sebenarnya adalah di mana kita dikuburkan, kan seperti itu. Makanya ketika dipukul oleh sang prajurit ini, terjadi tindakan kezaliman tentu saja. Apalagi dia tidak mengenal siapa yang dia pukul ini jemaah sekalian. Akhirnya orang pada berkumpul. Ketika masyarakat sudah pada berkumpul dan mereka melihat bahwa orang yang sedang dizalimi dan terluka ini adalah ulama besar, sembari beliau mengangkat kedua tangannya dan beliau berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah orang ini ke dalam surga. Nah, ini Pak, Ustaz sudah geleng-geleng kepala. Susah itu Ustaz. Kita dizalimi dan disakiti, kemudian kita doakan mudah-mudahan masuk surga. Ketika ditanya jamaah sekalian, apa alasannya Anda memukul ulama besar ini? Siapakah ini? Ulama besar betul ini? Betul ulama besar, Ibrahim bin Adham hafizahullah ta'ala. Maka sang prajurit kemudian segera meminta maaf kepada beliau dan menyampaikan bahwasanya saya tidak mengenal Anda, saya ini dan seterusnya. Akhirnya Ibrahim bin Adham menjelaskan bahwa hakikat daripada kehidupan dunia sebenarnya bukan yang nampak di atas permukaan bumi, tapi apa yang berada di bawah permukaan bumi. Itulah kuburan kita masing-masing. Itulah kuburan manusia. Itulah pemukiman yang paling nyata. Cuman yang menarik jamaah sekalian, yang kita ingin berikan ta'liq dan penjelasan pada subuh hari ini adalah doanya ini Ibrahim bin Adham ketika dipukul oleh sang prajurit dan beliau meminta kepada Allah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Makanya para ulama dan masyarakat yang hadir pada saat itu bertanya kepada Ibrahim bin Adham, wahai imam, mengapa Anda doakan dia supaya dia masuk surga? Padahal dia telah menzalimi Anda. Orang yang terzalimi itu doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa saja mendoakan keburukan bagi dia karena dia telah berbuat zalim. Nah, coba lihat hati besarnya seorang ulama jamaah sekalian, beliau mengatakan dengan pengetahuan beliau dan pemahaman beliau terhadap hakikat kehidupan dunia ini jamaah sekalian, beliau mengatakan, saya tidak ingin membalas perbuatan kebaikan yang dia lakukan dengan perbuatan keburukan. Padahal sebenarnya kan terbalik ini jamaah sekalian. Orang itu telah berbuat keburukan kepada Ibrahim dan Ibrahim telah melakukan perbuatan kebaikan kepada dia. Tapi pemahamannya Ibrahim bin Adham, dia mengatakan, saya tidak mau membalas perbuatan kebaikan dia dengan perbuatan keburukan saya kepada dia. Itu kan kalau dilihat terbalik kan? Nah, cuma kalau seorang Ibrahim bin Adham itu memahaminya jamaah sekalian seperti ini. Orang ini telah berbuat buruk kepada saya, dan ketika saya bisa bersabar atas perbuatan keburukan ini, sama saja bahwa dia telah melakukan perbuatan kebaikan kepada saya. Karena beliau bisa bersabar. Meskipun itu adalah perbuatan keburukan dan kezaliman, tapi dia bisa bersabar, dan sabar itu adalah
kebaikan di sisi Allah SWT. Maka menurut Ibrahim bin Adham, orang ini telah berbuat baik kepada saya. Karena dari perbuatan beliaulah, dari perbuatan orang inilah saya bisa bersabar. Dan kalau saya bersabar, saya mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Nah sebaliknya jamaah sekalian, perbuatannya Ibrahim bin Adham, saya tidak mau kalau saya melakukan sesuatu kepada dia, justru dia melakukan dan mendapatkan keburukan. Maksudnya bagaimana? Seandainya saya doakan keburukan untuk orang ini, mudah-mudahan Allah timpakan azab untuk Anda, kira-kira apa balasannya itu orang? Pasti tambah-tambahi. Kalau sudah dipukul, digetok kepalanya, kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, mudah-mudahan Allah timpakan keburukan bagi Anda. Mudah-mudahan Allah melaknat Anda. Kira-kira apa yang terjadi jemaah sekalian? Apakah orang itu bisa bersabar dengan perkataan Ibrahim bin Adham? Tidak bisa. Nah, makanya ini hakikat jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam kehidupan kita sebenarnya, bahwa segala sesuatu itu dilihat kepada bagaimana perbuatan, kejadian, peristiwa itu berakhir dalam kehidupan kita. Olehnya itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian orang-orang beriman untuk berperang. Padahal berperang itu sendiri adalah sesuatu yang tidak kalian senangi pada hakikatnya. Maka muncullah statement yang paling masyhur dalam kehidupan kita ini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini kan ayat sudah sering kita dengarkan jemaah sekalian. Dan barangkali sudah basi barangkali kalau kita angkat dalam ceramah seperti ini lagi. Cuman jamaah dirahmati Allah SWT, terkadang dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang sebenarnya bisa diturunkan dan bisa dimasukkan dalam konteks penjelasan ayat ini supaya kita menjadi lebih paham bahwa terkadang ada hal-hal yang baik padahal sebenarnya itu buruk bagi kita, dan kelihatannya ada yang buruk dalam kehidupan kita padahal dia sebenarnya adalah sesuatu yang baik. Untuk menjelaskan poin ini jamaah sekalian, saya minta izin untuk membahas firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Ini lagi-lagi ayat yang sudah sering kita dengarkan. Imam kita sudah sering baca, di mana Allah mengatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kan sudah sering kita dengar jamaah sekalian. Dan barangkali kebanyakan jamaah sudah pada hafal ayatnya, sudah paham penerjemahannya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian permaklumkan kepada seluruh makhluknya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur atas nikmat saya, kata Allah, maka saya tambah nikmatku. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur kepada nikmat saya, sesungguhnya azab saya sangat pedih. Nah, sampai di sini jamaah sekalian kita pause dulu, kita berhenti dulu. Kita berpindah kepada poin yang lainnya supaya kita bisa ketemu dengan penjelasan saya ini jamaah sekalian. Kita pindah dulu kepada penjelasan yang lain. Al-Quran itu jamaah yang dirahmati Allah SWT memiliki sekian dan beragam uslub. Uslub itu artinya adalah metode, cara. Bagaimana Allah menjelaskan ilmu pengetahuan, maklumat, hikmah, pelajaran kepada umat manusia, itu terkadang Allah mendatangkan uslub yang berbeda-beda. Terkadang Allah Subhanahu wa taala datang dengan kalimat yang jelas, terkadang ada juga kalimat yang samar-samar. Itulah makanya ada ayatun muhkamat dan mushtabihat. Ayat-ayat yang jelas dan ayat-ayat yang samar-samar. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan iqtiran, mendatangkan dua hal kemudian disandingkan bersama-sama. Terkadang Allah datang dengan menggunakan uslub metode permisalan, perumpamaan. Dan sekian banyak metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Salah satu di antara metode yang paling sering dan paling banyak digunakan di dalam Al-Qur'an itu disebut sebagai uslub muqabalah. Uslub muqabalah itu apa jemaah sekalian? Muqabalah itu diambil dalam bahasa Arab, qabala yuqabilu muqabalatan. Muqabalah itu artinya pertemuan. Qabaltu fulanan ma'a fulanin. Saya pertemukan fulan dengan fulan. Qabaltu fulanan. Saya bertemu dengan seseorang. Itu artinya ada dua jamaah sekalian yang dipertemukan antara yang satu dengan yang lainnya. Itu namanya muqabalah. Nah, ternyata Al-Quran itu penuh dengan metode ini, sistem ini.
Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan sebuah maklumat, sebuah ilmu, pelajaran, hikmah kepada umat manusia, Allah gunakan metode ini dan sangat sering kita gunakan atau sangat sering kita baca, sering kita dapatkan meskipun kita tidak sadar. Ya, kalau seandainya ada yang bertanya sama saya, Ustaz, apa itu panas? Nah, panas itu jamaah sekalian saya bisa jelaskan dengan salah satu di antara dua metode ini. Yang pertama saya bisa mengatakan panas itu kalau kita ambil panci kemudian kita isi air. Setelah itu dinaikkan ke atas kompor. Nyalakan kompornya, tunggu beberapa menit akan mengeluarkan panas. Itu saya bisa jelaskan seperti itu. Tapi terlalu panjang kayaknya. Saya bisa jelaskan dengan mengatakan panas itu adalah lawannya dingin. Kan selesai masalah. Kalau orang sudah paham apa itu dingin, maka dia paham apa itu panas. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa itu utara? Saya bilang, utara itu lawannya selatan. Ada yang bertanya, apa itu atas? Lawannya bawah. Ini muqabalah, mendatangkan dan mempertemukan sesuatu dengan sesuatu yang bertolak belakang dengannya. Namanya muqabalah. Dan Al-Quran itu penuh dengan metode ini, jamaah sekalian. Saya kasih contoh misalnya, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ada muqabalah di dalamnya. Di mana Allah SWT mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Apa kata Allah setelahnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan muqabalah. Apa kata Allah? Yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, ini satu. Yang kedua, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan engkau sesatkan. Inilah yang disebut sebagai muqabalah. Allah pertemukan antara dua jalan ini jamaah sekalian, jalannya mereka yang mendapatkan petunjuk dan jalannya mereka yang tidak mendapatkan petunjuk. Di awal surah Al-Baqarah juga ada Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa setelahnya jamaah sekalian? 3 ayat setelahnya datang penjelasan tentang orang-orang beriman. 2 ayat setelahnya datang penjelasan tentang orang-orang kafir. 13 ayat setelahnya datang penjelasan tentang orang-orang munafik. Itulah muqabalah. Ayat yang sering kita baca juga Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu juga muqabalah. Siapa yang beramal melakukan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu pasti dia lihat balasannya. Dan siapa yang melakukan sekecil apapun keburukan pasti dia lihat balasannya. Itu kan muqabalah. Dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. 2 ayat setelahnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang kafir kepada Allah SWT akan digiring berkelompok-kelompok untuk masuk ke dalam neraka, dan orang-orang yang bertakwa beriman kepada Allah akan digiring secara bergerombolan juga bersama-sama untuk masuk ke dalam surga. Itulah muqabalah jamaah sekalian. Dan sering ketika Allah menceritakan ciri-ciri surganya, Allah ceritakan juga ciri-ciri neraka. Allah ceritakan tentang ciri-ciri penghuni surga, Allah ceritakan ciri-ciri penghuni neraka. Allah ceritakan kisahnya para nabi dan rasul, Allah ceritakan kisahnya musuh dan lawannya para nabi dan rasul. Nabi Musa, Fir'aun. Nabi Ibrahim, Raja Namrud. Itulah muqabalah. Orang-orang baik, orang-orang buruk, orang beriman, orang kafir. Kebenaran, kebatilan, dan seterusnya dan seterusnya. Al-Quran itu penuh dengan muqabalah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT. Cuma, ini ada cumanya ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampai pada titik penjelasan tentang konsep nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita syukur kepada nikmat Allah, muqabalah itu tidak dipakai. Metode yang selalu berulang-ulang dalam Al-Quran ternyata tidak dipakai untuk metode atau persoalan nikmat ini. Masalah syukur nikmat, kufur nikmat, metode itu tidak dipakai. Sama sekali tidak dipakai. Nah, dalam ayat yang tadi kita sebutkan jamaah sekalian, coba kita terapkan. Muqabalah itu jamaah yang dirahmati Allah SWT, pintunya muqabalah itu adalah kalau sudah tersedia 2 unsur yang mau diperbandingkan. Ada orang yang pertama orangnya baik, ada orang yang kedua orangnya buruk, diperbandingkan antara keduanya, itulah muqabalah. Ada surga yang baik penuh dengan kebaikan, penuh dengan kenikmatan, ada neraka yang penuh dengan azab, dipertemukan dalam satu siap, dalam satu penjelasan, maka jadi muqabalah. Tapi jamaah sekalian, dalam ayat ini yang tadi kita sebutkan itu tidak digunakan sama sekali, padahal sebenarnya unsurnya sudah ada, disebutkan sudah. Coba kita baca ulang.
Allah mengatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kan dua unsurnya sudah ada, sudah tersedia di situ jemaah sekalian, sudah disebutkan. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, saya tambahkan nikmatku. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur atas nikmat saya, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab saya itu sangat pedih. Sudah dua ada unsur jamaah sekalian yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Yang pertama unsur orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, dan unsur yang kedua orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa tidak dipakai itu muqabalah? Kan harusnya begitu. Kalau kita bertadabbur jamaah sekalian harusnya begitu. Kalau kita berupaya mentadabburi, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kita ingin mentadabburi ayat-ayat tersebut, maka harusnya digunakan seperti itu. Bertanya kita, ya Allah, kenapa ini tidak dipergunakan ini? Padahal ayat-ayat yang lain engkau sering menggunakan itu metode muqabalah. Kenapa pas masuk penjelasan tentang syukur dan kufur nikmat, kenapa Anda tidak gunakan? Kenapa engkau tidak gunakan ini metode? Karena kalau seandainya digunakan metode yang sama, metode muqabalah, harusnya bunyi ayatnya begini. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, saya tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur atas nikmat saya, la anqusannakum. Harusnya kan begitu. Kalau kalian kufur atas nikmat saya akan kurangi nikmat saya. Kan begitu ya? Kalau kita pakai metode muqabalah harusnya begitu jamaah sekalian, tapi tidak seperti itu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala justru langsung menutup ayat tersebut dengan mengatakan inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab saya sangat pedih. Tidak ada kata-kata dikurangi. Jadi kalau orang kufur nikmat jamaah sekalian, apakah dikurangi nikmatnya? Ternyata kalau melihat ayat ini tidak ada penjelasan tentang itu. Tidak ada keterangan bahwa orang kufur nikmat akan dikurangi nikmatnya. Karena memang pada fakta dan kenyataannya, orang semakin kufur kepada nikmat Allah, semakin dibuka pintu dunia bagi dia. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Ketika mereka sudah kufur dan melupakan apa yang kami peringatkan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka semua pintu-pintu dunia. Nah, ternyata jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mau menjelaskan kepada kita. Seakan-akan Allah mau sampaikan kepada kita, sengaja memang saya tidak gunakan metode muqabalah. Supaya kalian ambil pelajaran di situ. Bahwasanya kalau kalian pandai bersyukur atas nikmat saya tambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur atas nikmat saya, bukan hal yang mustahil, justru saya semakin bertambah atau tambahkan nikmat-nikmat saya bukakan pintu-pintu dunia, supaya ketika seseorang itu yang kufur kepada nikmat Allah sudah sampai pada titik di mana mereka menganggap bahwa tidak ada lagi yang bisa menggoyang kekuasaan dan kekayaan saya, pada saat itu dia akan sampai pada titik yang mana Fir'aun pernah sampai pada titik itu. Apa titik itu jamaah sekalian? Allah mengatakan, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya manusia itu akan melakukan tindakan melampaui batas perbuatan kezaliman. Kapan mereka berbuat zalim? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika mereka menganggap saya sudah memiliki kecukupan. Fir'aun sudah seperti itu jamaah sekalian. Dia melihat kekuasaan saya ini tidak ada lagi yang bisa goyang. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Ini sungai Nil ini mengalir di bawah kekuasaan saya. Itu kan perkataannya Fir'aun, diabadikan dalam Al-Qur'an. Kalau orang sudah bilang seperti itu jamaah sekalian, orang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, semakin dia kufur, semakin bertambah itu nikmat dunia. Semakin bertambah itu kekayaannya, semakin bertambah kekuasaannya. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala tidak bukakan lagi bagi dia pintu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian ditutup itu pintu kembali. Karena mereka menganggap bahwa kekuasaan saya ini tidak ada lagi yang bisa menggoyangkan. Saya sudah bisa berdiri di atas kedua kaki saya tanpa membutuhkan lagi yang namanya Tuhan. Itulah Fir'aun. Makanya dia mengatakan, wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tertinggi. Wa ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak kenal ada Tuhan selain saya untuk kalian. Itu kan Fir'aun. Allah tidak ingin orang-orang beriman sampai pada titik di mana Fir'aun pernah sampai pada titik itu jamaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala melihat orang-orang beriman terkadang mereka lupa bersyukur kepada nikmat Allah, dicabut sebagian nikmat itu. Itulah makanya jamaah sekalian, dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, mengherankan itu keadaannya orang-orang beriman. Kalau mendapatkan nikmat mereka bersyukur, kalau mendapatkan musibah mereka bersabar.
Tapi sebagian di antara orang-orang beriman, sebagai contoh Ibrahim bin Adham yang tadi kita bilang, ditimpa musibah justru dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya? Dicederai, dilukai, dizolimi, justru dia bersyukur kepada Allah dengan mendoakan orang tersebut supaya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada saja jamaah sekalian segelintir di antara umat manusia yang luar biasa mendapatkan nikmat lain. Mungkin ada jemuran di rumah, segera diangkat. Ada saja orang yang mendapatkan nikmat, dia pandai bersyukur, dan diberikan musibah, dia juga tetap bersyukur jamaah sekalian. Kenapa? Dia faham dengan ayat yang kita jelaskan. Ketika orang beriman itu, karena kan model-model kita jamaah sekalian, tidak bisa kita ini bersyukur terus. Selalu saja ada nikmat yang sampai kepada kita dan kita lupa bersyukur kepada Allah. Ketika kita lupa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak mau supaya kita sampai kepada titiknya Firaun itu pernah. Makanya Allah Subhanahu wa taala cabut sebagian nikmat itu. Ketika Allah mencabut sebagian nikmat tersebut, seharusnya kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan peringatan kepada kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya jamaah sekalian, mengapa kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, itulah yang bagus bagi kita jamaah sekalian. Sama seperti musibah yang menimpa kita. Allah berikan musibah supaya kita tidak sampai itu pada titiknya Firaun, waliyadzubillah. Agar kemudian selalu terbuka bagi kita kesempatan untuk kembali dan selalu ingat bahwa saya ini tidak ada apa-apanya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan nikmat, saya wajib bersyukur kepada Allah, dan kalau saya mendapatkan musibah dan cobaan, maka seharusnya kita pun juga bersyukur kepada Allah karena masih diberikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum bulan suci Ramadan ini menjadikan kita semakin peka dengan kehidupan dunia dan semakin termotivasi untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang ada di dalam Al-Qur'an, begitu pula ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala taburkan dalam kehidupan dunia ini. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahi wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.